Baik, kita mulai saja nggih kalau begitu untuk kegiatan webinar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas nih, Bapak Ibu peserta? Ya. Baik. Mantap. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta webinar di siang ini, saya harap Bapak Ibu peserta semua dalam kondisi yang sehat pada siang ini, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada siang ini dengan lancar. Ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung pada kegiatan webinar pendidikan pada siang ini. Tentunya sebelum acara dimulai, saya juga mengingatkan kembali untuk memposisikan audio dalam kondisi off dan untuk videonya dalam kondisi on. Nah, kecuali nanti kalau pada saat tanya jawab silahkan untuk mengaktifkan audionya. Nah, dengan sangat antusias sekali pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya yang akan memandu kegiatan webinar pada siang ini dari awal hingga akhir ya. Saya Evi Ratna Saryakawati selaku host pada webinar siang ini. Baik, selanjutnya supaya tidak terlalu lama, mari kita sejenak berdoa bersama. Untuk bagi yang beragama Islam, mari kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah supaya acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga acara webinar pendidikan ini berakhir. Al-Fatihah. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya, kalian tadi sudah sangat molor ya, molor 45 menit ya. Supaya tidak terlalu molor lebih sore lagi, langsung saja untuk acara selanjutnya secara berurutan. Ini nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Monggo kalau misalnya mau menghidupkan audio silahkan pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun setelahnya silahkan di-off kembali. Kemudian langsung dilanjutkan dengan Mars Adri dan juga Mars Umaha. Untuk lagu ini mohon bantuan dari Pak Samsi. Monggo Pak Samsi untuk segera dimulai. Berapa menit? Enggak, my wifi. Ayo kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri, tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara agar jaya di buana raya.
Adri adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu-membahu saling membantu, menjadi satu Indonesia maju. Adri adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu-membahu saling membantu, menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju. Universitas Maharif, Hashimullah di Sidoarjo, Yayasan Pendidikan dan Sosial Maharif Sebaja. Universitas Maharif, Hashimullah di Sidoarjo, Yayasan Pendidikan dan Sosial Maharif Sebaja. Mahasiswa luar biasa, dosen hebat, universitas megah berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Mahasiswa luar biasa, dosen hebat, universitas megah berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Baik, kita lanjutkan kembali untuk acaranya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodri selaku Rektor UMAHA. Selamat datang Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.45, untuk acara webinar pendidikan siang ini dengan topik strategi menuju kampus sehat dan tangguh, kita mulai. Yang kami hormati keynote speaker dan juga para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah hadir pada kegiatan webinar pendidikan siang ini. Memasuki acara webinar pendidikan pada siang ini akan diawali dengan pembukaan oleh keynote speaker, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodri, MPD. Beliau merupakan Rektor UMAHA sekaligus sebagai Presiden ADRI. Beliau juga sebagai pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Untuk Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodri, MPD, untuk waktu dan ruang kami persilahkan. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Abdul Halim Subahar. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Raymond selaku Direktur Rumah Sakit RSIA Malang. Terima kasih Pak Rektor, Yang selamat siang. Ya, Dr. Christina F. Dr. Christina selaku moderator, terima kasih. Dan Dr. Evi, ini dari orang-orang yang ahli imun, ahli mikrobiologi, pokoknya bagian renik-renik lah ini. Ahli goib termasuk, karena renik nggak kelihatan mata sama dengan setan jin itu kan nggak kelihatan mata juga. Bapak Ibu sekalian, pimpinan Universitas Maharif Hasyim Latif, pimpinan DPD ADRI se-Indonesia, Dewan Pendidikan dan pengurus BMPS se-Indonesia yang hadir. Dan acara hari ini hadir dua bentuk, ada yang dengan Zoom, ada yang juga dengan YouTube. Termasuk para
teman-teman aktivis Pak Ujang Suparman, ya, Ibu Destri, Pak Sumarwoto, kemudian teman-teman dari dosen-dosen Umaha, Pak Suparno, kemudian Dr. Banyak yang di sini, alhamdulillah dalam kondisi begini kita bisa ketemu. Dan kalau ketemu Bapak Ibu sekalian ini termasuk bagian dari imun, terutama khusus saya ya. Saya sekarang ini sedang stres banget ini. Gimana nggak stres? Sebelah kiri saya, rumah sebelah kiri saya adalah istri Pak Farid Marta. Pak Faridnya itu Kaprodi. Istrinya itu nggak kemana-mana, di rumah saja. Kemarin wafat karena ini korban COVID. Sebelah kanan saya itu ada 2 rumah, itu juga wafat. Nah, depan rumah saya ada gang sebelah, itu wafat. Semuanya COVID gitu loh ya. Jadi saya stres banget. Adik kandung saya yang terakhir itu positif ke seluruh rumah sakit di Surabaya, Sidoarjo penuh semua. Bahkan di RSI Siti Hajar, direkturnya Pak Dr. Hidayatullah, itu adik saya, itu penuh 34 yang antri, nggak bisa masuk. Nah, karena adik saya masuk, itu tidak masuk ke kamar, tapi masuk di IGD, ya, di UGD, dan dilayani di situ. Itu pun banyak tokoh-tokoh, ada Sekda, ada siapa itu Arjeti, yang keluarganya juga masuk, semuanya. Kemudian karena hari ini saya piket di Dewan Pendidikan, saya masuk Kota Sidoarjo dari dekat poliklinik saya yang ada di Sukodono. Ternyata pintu masuk jalan ke Kota Sidoarjo ditutup. Jadi saya balik lagi ditutup, nggak bisa masuk ke Kota Sidoarjo. Padahal saya orang Sidoarjo, saya kembali lagi, saya lewat poliklinik. Saya punya poliklinik Alfat. Artinya apa yang saya sampaikan? Ini dunia bagian Indonesia, khususnya Jawa Timur, itu sudah hampir seluruhnya zona merah. Dan edaran-edaran, bahkan Pak Bu Khofifah juga itu adalah kena 2 kali, ya, positif. Nah, sementara saya sendiri punya penyakit yang tidak boleh disepelekan, yaitu pasang ring. Saya nggak sakit jantung, tapi hanya diganti ringnya, ditambahi ring gitu aja. Itu kan rezeki tambahan. Apa tambahannya? Tambahan ring di jantung. Jadi itu rezeki tambahan. Nah, artinya apa? Saya stres karena tidak bisa melakukan apa-apa di lingkungan adik saya sendiri. Hanya lewat telepon, nggak bisa datang, nggak bisa ke kampus. Saya sendiri disuruh ikut untuk tes-tes di laboratorium, tapi dokter Dayat bilang jangan keluar rumah, ya jangan kemana-mana. Saya sendiri juga sudah melihat bagaimana kondisi sekarang ini. Nah, itu satu. Yang kedua, ada data yang menggembirakan. Ada data yang menggembirakan. Seluruh tempat, sentra-sentra keluarga, sentra-sentra kantor, sentra hiburan, wisata, sentra yang lain-lainnya, itu semuanya adalah ada sentra pandemi. Tetapi di kampus, di sekolah, adalah satu-satunya lembaga yang sentranya adalah zero. Tidak ada penularan dari kampus. Nah, yang ada adalah orang-orang di luar kampus, baik dosennya, baik mahasiswanya, baik stafnya, itu dari luar membawa ke kampus. Artinya apa? Jadi kampus itu adalah rumah yang sehat. Nah, sekarang bagaimana supaya rumah sehat ini kita lestarikan, skenarionya bagaimana, strateginya bagaimana. Nah, jadi kalau Pak Dr. Yemon itu adalah mengelola rumah sakit menjadi sehat,
Nah, kalau di kampus itu adalah rumah sehat menjadi imunnya kuat. Nah, ini Dr. Destri ini ahli imun, magisternya kan magister imun. Nah, imun. Jadi strateginya bagaimana? Kita pertahankan kampus ini adalah tempat penyehatan. Kalau di rumah sakit tempat penyehatan, tempat kebugaran. Tapi kalau di kampus bagaimana? Kampus itu sebagai tempat kebugaran dan tempat imun. Ya bukan berarti kampus imunisasi ya, nanti seperti anak TK lagi kita. Jadi bagaimana kampus itu kita setting sebagai kampus tangguh. Kampus yang semula kurang sehat, masuk ke kampus bisa menjadi tambah sehat, tambah bugar, dan tambah imun. Nah, kata-kata kuncinya adalah bagaimana rumah sehat dan rumah imun. Itu adalah kampus. Karena dasarnya kampus adalah tempat yang sehat. Sementara yang datang, pembawa, itu adalah masalah lain. Bagaimana yang datang, yang bawa itu. Makanya kami sekarang lockdown, semuanya tidak boleh masuk. Ya, bahkan ini nanti kita minta seluruh staf yang ada di garda depan seperti security, tim dan sebagainya, saya minta untuk memakai baju PAD. Sudah saya pesankan PAD, termasuk saya sendiri juga akan ke PAD nanti kalau ke kampus. Artinya apa? Kita budayakan bahwa kampus itu adalah tempat penyehatan. Pakaiannya pun juga sudah mirip-mirip dengan rumah sakit yang pakai PAD. Itu yang kedua. Jadi berita bahwa kampus adalah bukan sentra pandemi, itu kita pertahankan. Yang ketiga adalah sekarang masalah manajemen. Bagaimana manajemen protokol kesehatan yang bisa kita jadikan rekomendasi bagi pelaksanaan kampus sehat, kampus tangguh. Yang pertama adalah tentu kita punya filosofisnya. Apa itu filosofisnya? Yang jelas pertama adalah kebiasaan hidup bersih dan sehat. Itu bagian dari filosofis orang-orang kesehatan. Yang kedua, tentu saja banyak yang sehat belum tentu baik. Supaya sehat tapi baik, maka harus ada yang namanya halal. Nah, apa yang dilakukan di kampus itu adalah halal. Proses kegiatannya halal, prosesnya halal, makanannya halal, dan lain sebagainya. Dan kita punya sentra halal. Kita sudah punya kerjasama dengan MUI, dengan Kementerian Agama. Ya, yang ketiga adalah bagaimana kita kerjasama dengan lembaga-lembaga non-kesehatan dalam rangka kampus tangguh. Nah, ini nanti kita akan mungkin tidak lanjuti. Siapa itu mitra? Mitra-mitra kita yang sekarang di Kapolres Bojonegoro. Ini catatan nanti Bu Destri bisa ke sana untuk melakukan tindak lanjut, yaitu mereka membuat yang namanya motor pintar. Apa itu motor pintar? Jadi ada motor yang isinya adalah buku-buku mulai TK, SD, SMP, SMA, dibawa semacam rombong gitu kotak, ditaruh di motor, dilakukan oleh para babinsa, apa itu kalau di polisi ya, babinsa, itu mereka keliling ke daerah-daerah. Nah, supaya apa? Kalau mereka masuk ke kampus, itu kampusnya berpenyakit, menjadi sentra, maka kita juga akan datang ke tempat mereka. Nah, mengapa begitu? Karena kita juga antisipasi. Jangan sampai mereka tidak ke kampus, tapi tidak ada pembelajaran. Dan kita kemarin sudah sampaikan, yaitu yang namanya loss instructional. Yaitu loss instructional atau instructional loss. Yaitu pembelajaran yang hilang. Dan itulah menjadi generasi yang hilang kalau pembelajarannya hilang. Jadi kampus-kampus kerjasama dengan mitra-mitra itu. Termasuk mitra puskesmas, mitra. Sehingga kalau bisa setiap kampus ada ambulan. Setiap kampus ada unit pelayanan pemeriksaan. Di UMAHA insya Allah bulan ini, minggu depan insya Allah kita sudah beli yang namanya genosis test.
Nah, sehingga nanti kerjasama dengan Siti Hajar, nanti setiap orang yang datang ke kampus itu sudah mengikuti proses tes genosis. Nah, yang terakhir adalah dari aspek layanan. Jadi apa itu layanannya? Nah, kita nggak tahu ya apa sih pelayanan imunisasi imun itu. Mohon maaf, Pak Rektor, mic-nya termute. Kita akan minta para praktisi di lapangan, ya, karena yang tahu adalah orang praktisi di lapangan. Dan itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodri, MPD. Baik, acara berikutnya adalah acara inti pada kegiatan webinar siang ini ya, yaitu pemaparan materi dari para narasumber secara berurutan, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Halim Subahar MA. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur, dan beliau juga sebagai Direktur Pasca Sarjana IAIN Jember dan pengasuh Pondok Pesantren Sofa Marwah Jember. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Dr. Raymond Ferdinand Runto, SPPK MBA. Nah, beliau ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hashim Latif di Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Dan juga beliau ini sebagai Direktur RSIA Mardi Waloyo Malang. Kemudian untuk narasumber yang ketiga Bapak Karsono SEMAK ya. Atau mungkin nanti ada yang mewakili beliau. Baik, untuk moderator pada kegiatan ini, pada kegiatan webinar pendidikan siang ini adalah Ibu Dr. Christina Destri Wiswijayanti, SSI Imun. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk memulai pemaparan materi secara paralel nanti akan dipandu oleh moderator. Untuk waktu dan ruang kami berikan kepada Ibu Dr. Christina Destri Wiswijayanti, SSI Imun. Monggo Bu Destri, silakan dipandu untuk kegiatan paralel penyampaian materi dari para narasumber. Nggih, matur nuwun kepada Ibu Dr. Evi Ratnasari Ekawati, SSI MSI, yang juga beliau sebagai Kaprodi D4 TLM Fikes Umaha Sidoarjo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodri MPD sebagai Presiden ADRI, dan juga sebagai Rektor Umaha, dan juga Bapak Fatoni Rodri juga sebagai Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Dan juga selamat siang kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Halim Subahar MA, Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jatim, dan juga kebetulan Bapak Profesor Dr. Haji juga Direktur Pasca Sarjana IAIN Jember dan pengasuh Pondok Pesantren Sofa Marwah Jember. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Juga yang saya hormati kepada Bapak Dr. Raymond F. Runto, SPPK MBA, sebagai Direktur RSIA Mardi Waluyo GKJW di Kota Malang, di mana beliau juga sebagai dosen Fakultas Ilmu Kesehatan di Umaha. Selamat siang, Dr. Raymond. Masih di mute ya, Dokter, nanti pada waktu... Ya, selamat siang, Dr. Destri. Terima kasih. Dan juga selamat siang kepada Bapak Koiri, mungkin sebagai yang menggantikan Bapak Karsono SE, MAK, Kepala Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Selamat siang, Bapak Koiri.
Bapak Koiri mungkin belum hadir ya. Baik. Belum bergabung sepertinya. Belum bergabung ya Bu Evi. Baik, Masih untuk mempersingkat waktu, untuk kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Halim Subahar MA, waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Yang sangat kami hormati Ibu Destri sebagai moderator, Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Ibu narasumber. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami diberi waktu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan tema webinar pada kesempatan ini ya. Mohon maaf kami tidak sempat membuat paparan, tapi beberapa materi terkait dengan PMIan itu kami share, ada 4 file yang kami share itu. Mudah-mudahan itu nanti menjadi oleh-oleh bersama lah. Kalau saat ini belum sempat dikaji, mungkin nanti di rumah itu bisa kita kaji bersama sebagai pandangan agama yang sangat mensupport bagaimana upaya kesehatan ini betul-betul dilakukan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Yang pertama kali saya menyampaikan terima kasih. Saya tidak bisa menolak ini, diundang oleh Umaha ini. Alasan kami sangat sederhana, bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Latif ini adalah tokoh ulama, zu'ama, sekaligus cendekiawan muslim. Jadi tokoh yang sangat komprehensif. Saya memandang penamaan ini adalah bagian dari tafa'ul, agar supaya kader pengelola, kader aktivis kesempatan ini bisa mengambil ibrah dari ketokohan Kiai Haji Muhammad Hasyim Latif sebagai seorang ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim. Ya. Dan sekarang ketiga komponen ini sedang kumpul. Ulamanya ya ada, zu'amanya, aktivis-aktivis organisasi, di Dewan Pendidikan, dan di kegiatan-kegiatan yang lain juga ada, cendekiawan muslimnya juga sedang berkumpul. Ya. Ini tentunya forum yang sangat positif. Saya kalau bicara tentang kesehatan, kalau sudah dengan dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, tabi saya. Saya tidak boleh intervensi pada pandangannya, kecuali semata-mata ikut membackup ya. Bagaimana agama berbicara tentang pencegahan COVID-19 ini. Yang kedua, saya nanti hanya ingin menyampaikan hal-hal yang bersifat umum ya. Artinya tidak terlalu spesifik. Karena saya juga heran, Badan Kesehatan Dunia sudah menetapkan bahwa COVID-19 ini sudah menjadi pandemi global. Penyebarannya sangat cepat dari manusia ke manusia yang lain. Karena itu berkerumun sangat berbahaya karena menjadi sebab penularan dari penderita yang satu ke yang lainnya. Pemerintah juga sudah memberikan arahan, himbauan bahkan larangan berkerumun untuk keselamatan kita semua. Saya tadi mendapat kabar seorang sahabat dari Sampang, ibunya meninggal. Kemarin saya mendapat kabar dari seorang sahabat di Tulungagung. Kemarin pagi itu bapak mertuanya meninggal. Kemarin lusanya bapaknya sendiri meninggal. Seminggu yang lalu itu ibu mertuanya meninggal. Jadi sebagai seorang sahabat, saya ingin takziah kemarin sampai tadi. Ternyata saya dicegah. Kalau Prof. Halim mau takziah mau lewat mana? Semua jalan tol itu ditutup. Seperti tadi disampaikan oleh ibu yang ngasih pengantar dalam forum ini ya. Ya, paling banter kita mendoakan. Mudah-mudahan kita semua ini selalu diberi kesehatan lahir batin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, mudah-mudahan tidak terpapar COVID-19. Kalau toh di antara kita, keluarga kita itu terpapar, mudah-mudahan Allah akan memberikan kesembuhan pada mereka. Kalau toh yang bersangkutan itu akhirnya menghadap pada Allah, saya selalu berdoa, mudah-mudahan beliau itu bisa menghadap Sang Pencipta dalam keadaan husnul khotimah, min ahlil jannah, mudah-mudahan termasuk penghuni surga, wal afa indal hisab, mudah-mudahan diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita wafat dalam keadaan kita tertimpa penyakit taun, tertimpa COVID, asalkan kita sabar, insya Allah dakhalal jannah. Oleh karena itu, kalau tadi Pak Rektor itu pesimis, resah, ya, saya meskipun di sekeliling kami, di tetangga, banyak sekali yang terpapar COVID, tapi saya tetap semangat, ya. Dengan tetap kita bertawakal sekaligus wajib berikhtiar. Bertawakal itu banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar itu kita wajib berusaha untuk sepakat menjaga secara ketat protokol kesehatan. Jadi ikhtiar itu wajib. Tawakal itu juga wajib. Tawakal itu adalah ibadah. Ikhtiar itu juga adalah ibadah. Jadi tidak cukup orang itu hanya tawakal tanpa ikhtiar. Dan juga tidak cukup orang itu ikhtiar tanpa tawakal. Saya kira persoalan tawakal dan ikhtiar ini kalau ditulis dari inspirasi pemikiran dari Ki Haji Muhammad Hashim Latif, insya Allah semuanya ini akan terbuka secara lebih jelas, ya. Nah, oleh karena itu, beberapa ulama di lembaga-lembaga fatwa dunia itu sudah semua memberikan fatwa. Baik itu di Mesir, ya, di Arab Saudi, di Malaysia, Jordan, Maroko, Yaman, Emirat Arab, Aljazair, dan bahkan juga Indonesia. Seluruh ulama itu sudah bersuara bahwa kita harus menghindarkan diri dari sesuatu yang memudaratkan. Jadi mencegah dari penularan COVID-19 itu adalah perintah agama. Langsung perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga langsung perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 195 itu dawuh, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah Anda ini menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Nabi itu memberikan contoh di masa Nabi dan itu disampaikan kepada para sahabatnya. Kalau Anda ini, kalau ada wabah dan ada wilayah yang sangat berbahaya, atau kalau sekarang itu masuk zona merah, maka yang berada di zona hijau itu dilarang masuk ke zona merah. Sebaliknya, mereka yang berada di zona merah itu dilarang keluar menuju zona hijau. Itu saking hati-hatinya Rasulullah agar mereka yang berada di zona hijau tidak tertular penyakit dari wabah yang berkembang di zona merah. Mereka yang sudah berada di zona merah agar tidak menularkan penyakitnya kepada masyarakat yang ada di zona hijau. Dan Rasul itu sangat jelas agar supaya mereka yang terpapar wabah dengan mereka yang sehat itu dipisahkan. Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, apa yang dilakukan oleh petugas dan ahli ilmu kesehatan, itu saling bersinergi karena tujuannya itu sama. Pemerintah itu ingin bagaimana agar supaya tokoh-tokoh agama membackup kebijakan pemerintah, karena tokoh agama atau yang ada di Majelis Ulama Indonesia itu sangat percaya bahwa pemerintah itu melakukan kewajiban tafarruqul iman
maslahat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam rangka menjamin kemaslahatan rakyatnya. Tidak ada pemerintah yang ingin menjerumuskan rakyatnya ke lembah kehinaan atau ke hal-hal yang mudarat. Dalam kaidah fikih juga disebutkan itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak mafsadah, menghindari kemudaratan, harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Jadi kalau sudah jelas ada penyakit, jelas bahwa wabah di sini sangat mirah, misalkan, agama memerintahkan jangan masuk ke situ. Pemerintah memerintahkan jangan melakukan kegiatan-kegiatan berkerumun di situ. Ya. Itu semua hanya dalam rangka mencari kemaslahatan. Nah, bagaimana peran kampus sehat seperti tadi disampaikan oleh Pak Rektor, saya betul-betul sangat bangga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Ya. Dan itu harus didukung. Itu. Yang pertama, kampus itu harus menjadi sentra sehat. Tapi harapan kami, jangan sehat sendiri dan jangan tangguh sendiri. Karena masyarakat itu juga perlu disehatkan melalui pencerahan-pencerahan pemikiran masyarakat agar masyarakat itu berpikir yang benar tentang penyakit atau tentang wabah COVID-19 ini. Yang kedua, karena secara kebetulan Sidoarjo itu menjadi kawasan industri halal. Sidoarjo ini pilot proyek pertama Ibu Gubernur. Jadi Sidoarjo ini akan menjadi kawasan industri halalnya Jawa Timur. Obsesinya industri halal Indonesia itu pusatnya di Jawa Timur. Pusat industri halal Indonesia di Jawa Timur adalah di Sidoarjo. Saya kira UMAHA ini perlu mengambil peran-peran yang kreatif ya. Bagaimana agar supaya kerjasama dengan Pemprov, kerjasama dengan kawasan industri halal itu betul-betul mantap. Sehingga dengan begitu peran UMAHA ini bisa bersama-sama dengan mereka, dengan MUI, dengan Dewan Pendidikan, dengan ahli kesehatan, itu bersama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat. Betul, tokoh agama itu punya peran penting. Tetapi tokoh agama itu sangat signifikan kalau bicara dari dimensi agama. Ketika tokoh agama itu bicara tentang kesehatan secara detail, itu akan kesulitan ya. Oleh karena itu perlu bersinergi tokoh agama dengan mereka yang ahli kesehatan, dengan para nakes dan lain-lain, sehingga kebersamaan itu akan menimbulkan pemahaman yang benar di kalangan masyarakat. Saya pikir meskipun waktunya ini sangat terbatas dalam webinar ini, tapi webinar ini insya Allah akan memberikan kontribusi yang sangat besar ya, bagi pencegahan COVID-19 di Indonesia khususnya, dan bagi pengembangan industri halal dan menjadikan kampus UMAHA itu sebagai kampus yang sehat sekaligus tangguh. Hanya saran kami yang paling inti, masyarakat itu juga sangat perlu pencerahan dari kampus sehat dan kampus tangguh. Itu mungkin sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekian, selamat siang bagi kita semua. Salam bahagia, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Halim Subahar yang sudah banyak memberikan sumbangsih pemikiran dari beliau tentang strategi menuju kampus yang sehat dan tangguh, di mana menurut Prof. Halim bahwa ikhtiar dan tawakal itu sudah harus menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari, nggih Prof. Di mana perintah dari agama itu adalah bahwa pengendalian pandemi ini melalui prokes yang selalu disampaikan baik oleh pemerintah, tokoh agama, ahli kesehatan itu sangat diharapkan nanti dapat mengatasi pandemi sehingga dapat menjamin perbaikan
di tingkat masyarakat. Dari beliau juga disampaikan bahwa peran dari kampus sehat itu adalah dapat memberikan sumbangsih sehat terhadap masyarakat, dan juga dari beliau kita juga mendapatkan pemahaman bahwa Sidoarjo sebagai industri halal Indonesia berhubungan dengan kampus Umaha adalah beliau sangat mengharapkan dapat terjalinnya kerjasama di berbagai pihak, terutama tokoh agama yang bersinergi dengan semua jajaran tenaga kesehatan, di mana fungsi akhir, tujuan akhir, Prof. Untuk peningkatan pemahaman, perbaikan terhadap masyarakat, dan pengendalian pandemi. Terima kasih kepada Profesor Abdul Halim Supahar, kepada Bapak Ibu yang saya hormati juga, semua anggota ADRI, dan semua yang ada di Zoom maupun di YouTube. Mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Prof. Abdul Halim Supahar, monggo bisa ditanyakan lewat chatting atau nanti pada waktunya bisa mengangkat tangan atau raise hand. Untuk selanjutnya adalah narasumber kedua, Bapak Dr. Raymond F. Runto, SPPK MBA, sebagai Direktur RSIA Mardi Waluyo di Malang, dan juga beliau sebagai dosen Fikes Umaha. Kepada Dr. Raymond, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Dokter. Terima kasih, moderator. Saya mohon izin bisa menjadi co-host. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Rektor Umaha, Bapak Presiden ADRI, dan Bapak Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, guru saya, pimpinan saya di Umaha. Yang saya hormati para guru besar yang hadir dalam forum yang terhormat ini. Rekan-rekan dosen yang saya hormati, host dan moderator yang saya kasihi. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya terima kasih untuk kesempatan ini. Setelah saya berbicara pada kesempatan ini, saya mohon izin. Karena saya harus mengambil cadangan oksigen di kota Singosari. Karena sebagaimana Bapak pimpinan, guru besar, dan audiens yang ketahui bahwa oksigen sedang langka. Dan tadi saya berjanji bahwa sekitar jam 3 atau paling lambat setengah 4, saya akan mengambil sendiri oksigen itu. Jadi saya mohon izin kepada guru besar, pimpinan, dan moderator 15.30, izinkan saya untuk menepati janji saya. Karena tadi saya pikir kita bisa mulai jam 1. Jadi ngapunten Bapak Rektor. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditampung oleh moderator dan saya siap memberikan jawaban baik dalam bentuk email atau dalam bentuk apa saja ataupun diundang kembali dalam webinar ini, saya siap. Nah, Bapak pimpinan, Bapak guru besar, para audien yang saya hormati. Setting yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah kampus Umaha. Karena kalau saya mengambil setting kampus lain, saya tidak bisa membayangkan. Sedangkan kalau kampus Umaha, di mana saya sudah mengajar sekitar 12 tahun ya, saya akan dengan mudah memikirkan setting-setting itu, dan juga rumah sakit yang berada di sekitar kampus Umaha Sidoarjo. Jadi kalau nanti saya presentasi, saya mohon izin untuk itu. Saya akan presentasi, nyun sewu, izin. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, guru besar dan para audiens, bagaimana tugas yang saya terima adalah bagaimana kampus yang sehat dan tangguh di era pandemi. Kita berada pada era pandemi. Tadi Pak Rektor sudah memberikan arahan dan petunjuk, dan itu adalah suatu instruksi bagi kami sebagai anak buah beliau, bagaimana menciptakan kampus yang sehat dan tangguh. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Rektor bahwa kebanyakan orang luar kampus yang datang ke kampus.
Ya memang betul. Karena penularan itu hanya bisa lewat manusia. Ini nyun sewu untuk COVID-19 ya. Saya pernah presentasi 2 kali di UMAHA, satu tentang virus, karakter virus, dan yang kedua tentang vaksinasi. Dan yang sekarang yang ketiga tentang kampus tangguh. Jadi kalau tidak ada orang, tidak ada media, nyun sewu, medianya itu nyun sewu bintik ludah, yang tidak ada penularan. Jadi betul sekali ya, Pak Rektor ngendiko tadi, kalau tidak ada orang yang tidak ada penularan. Karena medianya tidak ada. Tapi kita harus ingat bahwa kampus ini tempat beraktivitasnya sivitas akademika. Dan tidak mungkin kampus ini akan kosong terus. Karena kalau kampus kosong terus, waduh nanti saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa ketemu murid saya. Praktikum tidak bisa dijalankan, ya, karena tidak mungkin praktikum dengan daring. Sehingga kemudian saya berpikir bagaimana caranya ini kampus yang sehat dan tangguh ini berinteraksi dengan sivitas akademika yang kemungkinan terinfeksi. Jadi kemungkinan terinfeksi ya. Sehingga izinkan saya menyampaikan presentasi ini. Ada satu pemeo dikatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Jadi kalau sudah kita sakit ya kita tahu bahwa akhir-akhir ini berita yang cukup sedih ya, kelangkaan oksigen ya. Kelangkaan oksigen di mana-mana dan di tempat saya bertugas itu terjadi ya. Dan kebetulan saya masuk dalam grupnya Satgas Covid Jawa Timur. Saya lihat beberapa rumah sakit memang mengalami kelangkaan oksigen. Tapi saya bersyukur akhirnya dengan gerak cepat dari pabrik oksigen bersama dengan aparat yang terlibat, akhirnya itu bisa terpenuhi. Walaupun tidak bisa 100%, ya, tapi minimal itu membantu para pasien-pasien untuk menerima oksigen. Dan kemudian prediksi para ahli, saya kira kita semua tahu bahwa infeksi COVID ini akan menjadi seperti influenza biasa. Karena memang penyebabnya adalah keluarga influenza. Dan kita harus berkawan. Jadi kalau jangka panjang ya, kalau kita mau survive ya kita harus berkawan. Nah itu dibutuhkan satu strategi-strategi. Nah, ada 6 hal yang ingin saya sampaikan untuk strategi mencapai kampus sehat dan tangguh. Pertama, tes swab antigen secara berkala, apalagi bagi yang bergejala atau kontak erat. Pembersihan dan disinfeksi udara, ruang kerja dan permukaan, kemudian sirkulasi udara, ruang kerja, ruang belajar, tetap melakukan 5M, sekarang sudah jadi 6M, tempo hari masih 3M. Kemudian melakukan 3T, tes, tracing, dan terapi. Jadi 3T ini bagian dari nomor 1 ini. Tapi nanti kita lihat apa indikasinya. Kemudian mendukung percepatan vaksinasi. Jadi tadi Pak Rektor sudah ngendiko bahwa kampus UMAHA akan mendukung pemerintah. 2 hari yang lalu saya diundang oleh Pak Wali Kota Malang sebagai dalam kapasitas sebagai Direktur Rumah Sakit. Diminta Rumah Sakit Sekota Malang untuk mempercepat vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas, herd immunity. Penduduk Malang sekitar 800.000, yang baru tervaksinasi pada waktu saya diundang rapat sekitar 350.000. Sehingga kami diminta untuk percepatan untuk mencapai 70% dari penduduk Kota Malang, sekitar 560.000. Dan waktu itu masih tersedia sekitar 90.000 dosis. Sehingga diarahkan semua itu diberikan kepada penduduk tanpa memandang KTP-nya. Karena memang sesuai dengan instruksi Presiden dan Imendagri tentang percepatan vaksinasi. Karena itu saya pakai sebagai salah satu konsep di UMAHA, dan bila Bapak Ibu guru besar sebagai pengurus ADRI berkenan memakai di kampusnya, monggo. Nah, untuk cek kesehatan dan laborat secara mandiri. Kebetulan saya latar belakang laboratorium. Dan di UMAHA memang gudangnya laboratorium ya, ada Dr. Destri, ada Dr. Evi, dan masih banyak lagi. Jadi ada semacam tim, kemudian analis senior itu kita akan latih. Kita akan latih untuk mengambil sampel.
sampel untuk swab. Tapi kita harus kerjasama dengan rumah sakit. Ya. Nah, karena seluruh hasil lab itu harus di bawah dokter spesialis patologi klinik, maka kepada pimpinan dalam setting UMAHA, dalam setting kampus UMAHA ini, saya usulkan bergabung dengan klinik laborat YPM. Jadi YPM ini selain punya perguruan tinggi, juga punya klinik dan laborat. Nah, kita harus bergabung di situ. Jadi untuk dapat mengeluarkan hasil tes yang valid, ya. Atau kita kerjasama dengan sebuah rumah sakit di seberangnya klinik YPM itu. Itu keputusan pimpinan, saya hanya berupaya untuk memberikan pilihan. Nah, ini adalah saya beri contoh, Bapak Ibu yang saya hormati, perkiraan harga pokok rapid swab antigen. Sekali lagi, ini kondisi pada awal Juli 2021 di Malang, ya. Jadi kalau di tempat lain saya belum tahu, karena di Malang saya sendiri terlibat aktif, maka saya mengerti harga-harga itu. Jadi harga rapid swab antigen satu kotak itu bervariasi, ya, berbaca merek tentunya, mulai dari 800.000 sampai dengan 2,8 juta. Ya, itu pada, sekali lagi nyun sewu, pada awal Juli, ya. Kemudian APD yang kita perlukan, ini pun harganya bervariasi tergantung stok. Hazmat, masker, handskun, kacamata, dan seterusnya, penunjang, ada disinfektan untuk cuci APD, kemudian plastik untuk sampah medik, ya, kemudian honor tenaga medis dan biaya ambulan kalau ada pasien yang harus kita home care. Artinya kita datang ke rumah. Misalnya dia adalah dosen atau dia adalah keluarga dosen yang tidak ada yang bisa merawat. Tadi seperti ceritanya Pak Rektor UMAHA di prolog tadi, di kata kunci beliau tadi, di depan di rumah beliau ada yang isoman, tapi ketika terjadi sesuatu maka komunikasinya menjadi sulit. Nah, ini juga yang paling tidak ini menjadi pemikiran kita. Sekalipun mungkin saat ini kita belum punya solusi. Mari kita pahami sedikit tentang kontak erat, ya. Banyak orang yang bertanya-tanya kepada saya, apakah kontak erat itu hanya mereka yang dekat dengan orang yang positif. Nah, kontak erat itu pertama memang betul. Yang pertama itu kontak fisik atau bersentuhan, ya. Sekarang kayaknya makin kurang, ya, karena kita ada social distancing. Tapi juga kontak tatap muka berjarak minimal 1 meter selama akumulasi 15 menit dalam 24 jam, itu sudah dapat dimasukkan kontak erat. Apalagi dengan varian Delta itu, ya, yang katanya cepat menular, ya, segala macam. Atau orang-orang yang menggunakan atau menyentuh barang atau permukaan benda yang sama, misalnya pakai mouse bersamaan, pakai kursi bersamaan, ya, pakai meja bersamaan, itu sudah dapat digolongkan kontak erat. Atau tenaga kesehatan yang tidak memakai APD. Sehingga secara teoritis dikatakan kalau ada satu yang positif, maka ada sekitar 15 atau 30 kontak erat yang harus di tracing, harus dilacak. Untuk apa? Supaya filosofi 3T, tes, tracing, dan terapi itu bisa diterapkan. Kalau terapi kita tidak bisa, kita harus kirim ke fasilitas kesehatan, tapi tes dan tracing kita masih bisa. Jadi kita 2T. Bersihan ini, di lantai yang tidak digunakan pun harus dipel tiap hari. Ya, bahannya memakai disinfektan, dan karena UMAHA punya Fakultas Ilmu Kesehatan, cairan itu bisa kita buat sendiri sehingga lebih murah dan lebih hemat pemakaiannya. Sedangkan untuk disinfeksi udara ruangan, pertama kita memakai semacam embun, ya, uap, yang bahannya juga oleh Vikes bisa dibuat sendiri. Nah, khusus untuk ruang kerja yang saya lihat adalah kalau pakai AC sebaiknya 2-3 jam sekali dimatikan dan kemudian buka pintu jendela lebar-lebar selama 30 menit. Sehingga sirkulasi udara itu memenuhi standar yang dinamakan air change per hour.
Di 6 standarnya kalau ruang kerja. Ini standar WHO ya. Apa artinya 6 ACH? Artinya setiap 10 menit sekali seluruh udara, seluruh volume udara yang ada di ruangan itu dikuras. Ya, dikuras diganti dengan yang baru. Setiap 10 menit. Itu artinya 6 ACH. Ya. Kebanyakan ruangan-ruangan saya lihat memakai AC. Kita tahu AC itu udaranya cuma muter-muter di dalam, sehingga pada beberapa referensi dikatakan orang yang ada di dalam ruangan AC itu menghirup udara basi. Ya. Syukur-syukur tidak ada yang terkontaminasi. Andai kata ada yang terkontaminasi, wah, kita pasti tertular. Ini percepatan vaksinasi tadi sudah arahan dari Pak Rektor. Saya sarankan bagi mahasiswa Fikes yang semester 4 dan 5, ya, mereka bisa dilatih menjadi vaksinator. Tentunya ini satu terobosan ya, satu terobosan. Karena ada beberapa dokter yang tidak mau karena mengatakan bahwa mereka belum punya STR segala macam. Ya, padahal untuk kasus suntik menyuntik, mahasiswa Fikes itu semester 2 itu sudah diajari oleh Bu Titi itu ya, diajari flebotomi segala macam. Ya, ini juga yang saya sarankan ke Pak Wali Kota Malang, bahwa karena di Malang itu ada 3 fakultas kedokteran, saya mengusulkan mereka yang semester 5 dan 6 fakultas kedokteran itu dilatih untuk menjadi tenaga vaksinator. Karena salah satu kelambatan daripada vaksinasi ini yang ditengarai adalah kurangnya tenaga vaksinator. Karena itu kita bagaimana caranya Fikes ini atau UMAHA ini bisa mensuplai tenaga-tenaga vaksinator, khususnya untuk Sidoarjo. Dan settingan ini juga bisa dipakai Bapak Ibu guru besar di kampus masing-masing. Nah, sekarang sedikit saya sharing karena banyak sekali pertanyaan, apa artinya kalau swab antigennya negatif? Ya, ada 3 kemungkinan Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, kalau dia negatif memang benar-benar dia tidak terinfeksi. Tapi juga ada kemungkinan yang kedua, bahwa infeksinya masih tahap dini. Sehingga kalau tahap dini kumannya sangat sedikit, atau kalau kumannya cukup, dia di bawah ambang batas kemampuan deteksi reagen rapid. Karena memang rapid antigen itu batas deteksinya itu tidak tidak sepeka PCR. Ya, tidak sepeka PCR. Kalau PCR itu sedikit saja dia bisa terdeteksi. Nah, itu Bu Dr. Destri dan Bu Dr. Evi pasti itu paham itu. Ya, tapi kalau rapid antigen ini dia harus ada kadar tertentu baru bisa terdeteksi. Jadi kalau rapid antigennya positif, artinya kumannya sudah cukup banyak. Malah lebih mengerikan sebenarnya. Berarti kumannya sudah cukup banyak sehingga bisa melampaui ambang batas. Tapi kalau PCR, itu sedikit saja dengan teknik penggandaan, ya, makanya dinamakan reaksi berantai ya, chain reaction, itu langsung diperbanyak sehingga nanti kita bisa melihatnya melalui indikator CT, cycle threshold. Ya. Semakin rendah CT-nya maka kumannya semakin banyak. Asumsinya adalah ketika kumannya banyak, diputar sedikit saja sudah terdeteksi. Beda kalau nilai CT-nya tinggi, misalnya 30, 35 ya, itu perlu putar beberapa kali baru bisa mencapai ambang batas. Nah, jadi kita lihat rapid swab antigen negatif ini punya beberapa kemungkinan, Bapak Ibu. Karena itu bagi mereka yang negatif dan dia termasuk kontak erat, disarankan 2-3 hari kemudian harus rapid lagi. Nah, apa indikasinya? Ini indikasi periksa rapid ini dalam era pandemi ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam era pandemi. Jadi apabila ada salah satu atau 2 atau 3 gejala seperti ini, ya, pada hari kedua dan 3 setelah timbul gejala,
segera rapid. Itu indikasi dari sisi medis. Ya. Nah, bila kemudian itu negatif, maka kemungkinan yang saya sampaikan tadi itu masih bisa terjadi. Ya. Nah, ini adalah syarat suatu rapid swab antigen yang baik. Standar WHO ini ya, bahwa sensitivitasnya harus lebih sama dengan 80%, kemudian spesifisitasnya lebih atau sama dengan 97%. Dan ada izin edar dari Kemenkes. Itu syarat satu. Sebab banyak sekali Bapak Ibu rapid swab antigen yang bahkan harganya sangat murah, sehingga ketika saya menghitung-hitung dengan kalkulasi tambahan APD, cairan disinfektan dan segala macam, itu kayaknya kok nggak mungkin ya dijual dengan harga segitu, itu kayaknya nggak mungkin ya. Laborat pasti pengen untung ya, sudah pasti ya, karena dia harus bayar air, listrik segala macam ya. Terus dari mana keuntungan kalau hanya dijual dengan harga yang sangat rendah ya. Di Malang itu berkisar 150 sampai 170.000 untuk swab antigen saat ini ya, saat ini. Tentu kalau nanti misalnya harga pokoknya berubah ya bisa saja harganya berubah ya. Jadi untuk saat ini berkisar 150 sampai 175. Nah, kalau dosen terpaksa harus mengajar offline, ini beberapa kali saya juga sudah sampaikan bagi teman-teman dosen, mungkin bisa dibuat fenomena seperti ini. Jadi mirip kotak pengambilan sampel, mirip ini ya. Jadi kalau untuk dosen mengajar, dosennya di dalam sini, ya tentunya tidak pakai ini kalau dosen mengajar, tapi ada udara exhaust yang harus disedot keluar, ya. Dan ini udara segar. Ini adalah AC yang model standing, ya. Itu tidak mahal. AC model standing itu hanya sekitar harga 1 jutaan, ya. Ini tidak pakai. Ini dipakai kalau untuk pengambilan sampel. Jadi kotak akrilik ini bisa berfungsi untuk pengambilan sampel ataupun tempat dosen yang mau mengajar apabila dia harus offline. Misalnya pada praktikum ya. Itu mau tidak mau kita harus bertemu dengan mahasiswa. Kira yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan ya, mulai dari tes swab bagi yang bergejala, 5M, 6M, sirkulasi udara, disinfeksi ruang tempat kerja, tindakan tegas dan terukur ya, karena saya lihat perannya Satgas di UMAHA itu sudah berjalan dengan baik ya. Kita harus memperkuat mereka ya, supaya tindakan yang mereka ambil itu didukung oleh pimpinan, sehingga mereka akan merasa bahwa tindakan mereka itu sesuatu hal yang baik dan patut dilanjutkan untuk menciptakan kampus yang sehat dan tangguh. Dan kemudian percepatan vaksinasi sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah untuk memutus rantai penularan dan mempercepat terbentuknya herd immunity. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, para guru besar yang berkenan mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Prof, mohon dikoreksi, juga Bapak pimpinan, mohon kami dikoreksi. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Selamat sore. Baik, terima kasih kepada Dr. Raymond untuk presentasi materi yang membahas tentang kampus sehat dan tangguh yang sangat bagus sekali, memberikan refresh pada setiap kita untuk semakin aware terhadap keadaan yang masih bergejolak di era pandemi ini. Dr. Raymond sebagai pemateri dari menuju kampus sehat dan tangguh, dari beliau kita mengenal bahwa health is not everything, but without health, everything is nothing. Bahwa kesehatan tetap harus menjadi satu hal yang menjadi topik utama bagi kita untuk saat ini, untuk bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian dari beliau juga ada strategi yang perlu kita pahami, bahwa intinya adalah pengujian yang berhubungan dengan pengambilan spesimen itu masih sangat perlu ya, masih sangat diperlukan di kalangan kampus
karena kita untuk memastikan bahwa pengembangan penyakit dari COVID ini tidak banyak menginfeksi untuk di kampus. Kemudian untuk selanjutnya desinfeksi juga perlu kita perhatikan. Sirkulasi udara di setiap ruangan juga menjadi perhatian kita, di mana prokes tetap juga menjadi bagian utama selain dari tes, tracing, and terapi, serta percepatan vaksinasi yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih, Dr. Raymond. Untuk selanjutnya kepada Bapak, Ibu, audiens yang ada di Zoom webinar pada sore hari ini, telah disiapkan link untuk absensi, presensi, monggo diisi kepada Bapak Ibu semua, dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Koiri, mungkin sebagai pengganti dari Bapak Karsono SEMAK sebagai Kepala Bidang Pencegahan Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya kepada Bapak Dr. Samsul, mungkin nanti akan ada waktu tersendiri untuk tanya jawab ya Bapak ya. Kita berikan waktu dulu kepada narasumber untuk menyampaikan materi yang akan dipresentasikan. Kepada Bapak Koiri, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Apakah dari perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo sampun rawuh ya Pak Samsi? Sepertinya belum, Bu Dokter. Oh, begitu. Sesi tanya jawab dulu saja Bu Destri, ya. sambil menunggu beliau. Baik, sambil menunggu dari perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, kepada yang terhormat para audiens yang mungkin ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan presentasi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Halim Subahar dan juga Dr. Raymond F. Runtuh, monggo kami persilakan lewat chatting, atau kalau tidak untuk saat ini yang sudah terlihat duluan adalah Bapak Samsul dari Bapak Samsul Bahri ya. Bapak Dr. Samsul Bahri, SOS MSI yang dari Makassar. Monggo kami persilakan Pak Samsul. Ada yang ingin ditanyakan? Masih ke-mute? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Bapak Rektor yang saya hormati, dan Bapak Dr. Raymond sebagai dosen UMAHA yang saya hormati, serta Pak Abdul Halim, Pak Ustaz. Ya, saya panggil Pak Ustaz saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya sedikit saya ada ini masukan, saya sependapat, tapi tadi saya juga mengeluarkan bahwa Pak Ustaz 5 kali sehari kita mengambil air wudhu, insya Allah semua penyakit itu akan terhindar. Yang pertama. Yang kedua, kalau rasionalnya kalau kita sudah masuk ke masjid, saya kira itu sudah bersih dan itu sangat menjamin ya. Hanya kita harus sepakat juga tetap prokes kita ini kan. Jadi mudaratnya tadi Pak Ustaz saya ini, jadi kita ambil baiknya. Kita ambil kebaikannya bahwa biar bagaimanapun pemerintah kita harus hargai dan menghormati. Itu saya sepakat sekali. Nah, kemudian saya sedikit gini, Pak Dr. Raymond, mohon maaf Pak, karena saya juga di bidang kajian sosial, saya Stipit murni. Saya sedikit tadi Pak Dokter melihat pada persoalan government. Jadi biar bagaimanapun potret saya itu adalah potret di dalam bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedikit ada di dalam konsep teori NPM, New Public Management dan New Public Service yang saya katakan tadi, serving not steering government. Jadi peran pemerintah itu adalah memberikan pelayanan. Nah, ini saya kira perlu ada regulasi-regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, karena selama ini ada kebijakan-kebijakan yang kayaknya tidak koordinatif antara kabinet kementerian dengan pemerintahan itu sendiri sebagai decision making. Itu yang pertama. Jadi ada tumpang tindih.
terutama masalah yang saya sepakat tadi, prokes tetap, kemudian satgas, tetapi bagaimanapun satgas ini adalah manusia yang bukan robot. Nah itu kita harus lihat, kita hargai, dan kita inikan. Nah hanya satu hal di dalam kebijakan ini, terutama pada berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang di kesehatan, pelayanan kesehatan, itu ini tidak benar atau tidaknya terkadang diperiksa langsung di-COVID-kan. Nah ini stigma ini barangkali Pak Dokter harus dihilangkan, dan bagaimana caranya? Ya saya kira tergantung daripada etikat dan etikat baik kita kepada betul-betul ikhlas dan hati nurani kita betul-betul membantu. Bukan kita karena ada stres kepentingan begitu ini pasien ini kan langsung di-COVID-kan. Nah ini stigma ini bagaimana caranya ini kita hilangkan. Nah itu saya minta ininya nanti Pak Dokter. Nah kemudian dari saya kira apa yang dilakukan di UMAHA, dukungan dari kesehatan berkaitan dengan proses pembelajaran, ya itu juga sangat tergantung pada situasi dan kampus serta kemampuan daripada pengelolaan organisasi. Nah mungkin kalau UMAHA itu saya kira betul-betul oke, dan tidak diragukan lagi. Ya saya sedikit karena ada beberapa teman-teman seperti Ibu Lila ya saya sering sharing ya. Dari sisi kesehatan, kemudian bagaimana Pak Dokter kalau ini tadi kalau kita terapkan di kampus, gimana halnya kalau kita terapkan di rumah berkaitan dengan termasuk sirkulasi udara dan sebagainya. Nah kemudian ada hal yang perlu ini Dok, terkadang pasien juga takut ke rumah sakit, itu yang ada kekhawatiran, ketakutannya itu adalah itu langsung di-COVID-kan. Sehingga ada keraguan-keraguan, inilah yang saya katakan tadi, di dalam kebijakan kepanikan yang terjadi pada masyarakat. Nah kemudian perlu barangkali mungkin Pak Dr. Raymond sebagai satu bisa inikan ke pemerintah bahwa perlu ada regulasi kebijakan-kebijakan pemerintah supaya service nosteringnya ini betul-betul diayomi kepada masyarakat. Artinya tadi ada pemerintah melakukan, karena tugasnya pemerintah tidak harus wajib menjalankan, ya harus wajib menjalankan pelayanan publik. Nah kemudian yang kedua, betul-betul pemerintah bukan sebagai dia betul-betul memberikan melayani, memberikan pelayanan, karena ini sebenarnya peran pemerintah. Nah kemudian yang ketiga berkaitan dengan ini tadi adalah bagaimana halnya dengan dari sisi pendekatan sosiologinya Dok, yang saya mau interaksinya terutama kalau dalam lingkup rumah misalnya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Bahri yang dari Makassar ya Pak ya. Ya masih ke-mute. Masih ke-mute Pak. Mungkin tertekan mungkin untuk audionya. Baik, berarti pertanyaan ini diarahkan kepada Dr. Raymond, ya Pak Samsul ya? Iya Bu. Baik, dari Pak Samsul, Dr. Raymond, yang dari pertanyaan beliau, apakah bagaimana untuk pendapat Dr. Raymond tentang stigma tentang peng-COVID-an yang banyak terjadi di fasilitas kesehatan, ya mungkin sehingga memicu kepanikan pada keadaan sosial. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Bapak Samsul Bahari adalah bagaimana penerapan beberapa strategi itu yang tadi disampaikan untuk kalangan kampus bisa diterapkan pada skala rumah tangga, begitu ya Pak Samsul ya? Iya, Monggo Bu. kepada Dr. Raymond, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator Dr. Destri. Yang saya hormati Dr. Samsul dari Makassar dan Iya, Bapak Pak. Ibu Makasih, Pak. yang kami hormati. Jadi begini Pak,
Sebelum saya bertugas di Malang ini, saya bertugas di Samarinda. Saya bertugas di sebuah rumah sakit, menjadi direktur juga, rumah sakit terbesar nomor 2. Ya, jadi saya sempat merawat pasien-pasien COVID, banyak yang sembuh, ya, banyak yang sembuh, walaupun beberapa ada yang menjadi ya nyun sewu, mohon maaf, ada yang meninggal, ya. Tapi banyak yang sembuh. Jadi begini, laboratorium pemeriksaan dengan rapid swab antigen ataupun dengan PCR, ya, itu hanya salah satu cara untuk melakukan satu diagnosis penyakit. Hanya salah satu cara. Ada cara lain yang harus dijalankan untuk melengkapi satu diagnosis. Yang kedua adalah selain pemeriksaan lab, ada yang dinamakan dengan gejala klinis. Misalnya batuk, demam, pilek, sesak nafas. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan, ya. Terus setelah gejala klinis, kita lakukan tanya jawab. Misalnya apakah ada kontak erat, ya. Itu perlu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya. Yang keempat adalah kita melakukan foto ronsen, biasanya foto toraks, foto dada. Nah, dari keempat data itu, dokter ini kemudian mengambil satu kesimpulan. Satu kesimpulan, bisa saja hasil labnya negatif, ya bisa ya Pak ya. Tetapi gejala klinisnya menonjol. Ya, gejala klinisnya menonjol, kemudian kita mengatakan kan di petunjuk Depkes yang baru itu kan ada golongan probable. Ya. Kalau yang sudah positif pasti ya confirm namanya. Tapi kan masih ada probable. Ya. Kemungkinan besar ketika hasil labnya negatif, tapi gejala klinisnya menunjukkan gejala COVID. Dan rumah sakit terus melakukan pemeriksaan. Jadi bukan hanya laborat, tapi juga ronsen dan melihat gejala klinis. Dari situ baru bisa ditetapkan pasien ini COVID atau tidak. Ya, itu cara dokter mengambil diagnosis. Jadi laboratorium rapid swab antigen ataupun PCR itu bukan satu-satunya cara, bukan. Kalau hanya dari satu-satunya cara itu tidak pas namanya, ya, tidak pas. Masih ada. Nah, baru dari situ seseorang itu didiagnosis. Ketika ada diagnosis COVID, dirawat, ya, dirawat di rumah sakit. Apabila ini nyun sewu ya, apabila ada yang meninggal, maka itu pun kita lakukan swab antigen supaya nanti ketika dia di pulasaran nyun sewu ya, di pulasaran di kamar jenazah itu kita memakai protokol kesehatan COVID. Supaya apa? Supaya petugas kami itu bisa memakai peralatan APD level 3. Karena kalau misalnya dia bukan COVID, ya kita tidak usah melengkapi dengan APD level 3. Kita cukup APD level 2 misalnya. Tapi kalau itu misalnya COVID, kita harus pakai APD level 3. Jadi untuk melindungi orang nyun sewu yang masih hidup, untuk melindungi petugas, untuk melindungi keluarganya, ya, maka kita laksanakan protokol kesehatan. Jadi Pak, kami sebagai dokter dan saya pun rasanya tidak pernah mendengar ya ada dokter yang meng-COVID-kan orang ya. Dokter itu ketika dia lulus ya, dia disumpah. Kitab suci ada di atas kepalanya, Pak. Kitab suci ada di atas kepalanya berarti lebih tinggi kan, lebih tinggi dari orangnya kan, karena kan di atas kepala. Di atas kepala dan kita mengucapkan satu sumpah atau satu janji untuk menjunjung tinggi ilmu kemanusiaan tanpa melihat latar belakang agama, suku, golongan, ras. Ya, itu sumpah. Jadi andai kata ada yang tidak melakukan sesuai dengan janji atau sumpahnya, nah, dia berurusan dengan Gusti Allah, Pak Dokter. Dia bukan lagi berurusan dengan direktur, dia berurusan dengan Gusti Allah.
Ya, terserah bagaimana Gusti Allah memperlakukannya, tapi itu sudah terserah dia. Tapi sepanjang protokol dan SOP yang kami lakukan, kami sangat berhati-hati untuk menetapkan seseorang itu COVID atau tidak. Kami sangat berhati-hati karena menyangkut kesiapan SDM kami. Kalau misalnya SDM kami itu terbatas, kemudian pasien itu COVID, saya langsung bilang kepada staf saya, hati-hati ya, ini pasien terduga COVID atau probable atau mungkin sudah confirm. Jadi saya harus terjun langsung atau saya menemui kepala ruangannya, ya, untuk menyampaikan supaya kami para petugas ini yang 24 jam terus menerus ini terlindungi, karena kami kan juga punya keluarga di rumah, Pak Dokter ya. Kami punya keluarga di rumah. Ketika selesai kami bertugas, kami pulang, kami menemui keluarga kami. Lah kalau kami tidak secure, waduh, bukan hanya kami, tapi teman-teman kami dan keluarga kami bisa ketularan. Karena itu kami sangat hati-hati. Percayalah bahwa tenaga medis sampai saat ini masih tetap menjunjung janji dan sumpah yang dia ucapkan sewaktu dia dilatih. Percayalah Pak, bahwa tenaga medis di Indonesia masih memegang itu. Bapak tidak perlu khawatir. Kalau memang COVID ya COVID, ada buktinya pasti ya. Dan misalnya ada yang keberatan apa-apa, tanya sama dokternya, dok, apa buktinya keluarga kami terkena COVID? Pasti ada bukti. Nanti ditunjukkan gejalanya, foto ronsennya, hasil labnya. Bapak bisa minta itu sebagai keluarga pasien. Bapak berhak mengetahui hasil. Ya, datanya merupakan milik rumah sakit karena itu adalah rekam medik. Ya, itu sesuai dengan undang-undang. Tetapi isi daripada rekam medik itu haknya pasien. Tapi berkasnya itu milik rumah sakit. Ya, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Pak Dokter, terima kasih untuk responsnya yang luar biasa. Saya untuk kebijakan-kebijakan pemerintah itu di luar anu saya Pak. Saya hanya dokter biasa, saya hanya dokter sederhana, saya hanya dosen sederhana Pak. Oh ya. Makasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih Dr. Raymond. Demikian jawaban dari Dr. Raymond. Mudah-mudahan Bapak Dr. Samsul Bahari bisa puas dengan jawaban. Terlihat tadi sepertinya Bapak juga ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bapak Profesor Abdul Halim. Apakah ada pertanyaan untuk Prof. Halim, Pak Samsul? Saya kira hanya tadi pandangan-pandangannya Pak Dokter Pak Halim, Pak Ustaz. Saya kira apa yang diinikan saya sepakat dengan ada ini. Kemudian kita ambil yang baiknya. Apa yang diinikan oleh pemerintah adalah sebuah kebenaran, ya. Jadi kita jauhkan daripada sisi negatif, ya. Cuma sedikit saya ini tertarik dengan sama Pak Dokter Raymond. Boleh Pak sedikit ini? Silakan. Ini Pak Raymond. Jadi saya sangat sekali ya kalau saya terapkan di kampus ya alhamdulillah Pak Dokter. Saya kemarin beberapa hari saya mencoba offline mengajar dan saya ini kan mahasiswa dan saya memang saya siapkan, saya bawa hand sanitizer ya, kemudian mahasiswa tidak pakai ini dia lupa bawa masker ya saya siapkan maskernya. Ya itu salah satu langkah saya sebagai satu dosen pembina di Indonesia ya. Nah kemudian ini langkah ininya alhamdulillah untuk mahasiswa saya di Makassar terutama di Indonesia alhamdulillah baik semua. Saya katakan bahwa kalau ada mahasiswa saya yang kurang ini segera pulang. Tapi alhamdulillah selama saya mengajar offline, alhamdulillah. Saya kira kalau nawaitu kita ini dan selalu kita berdoa, lebih banyak bersikir dan lebih banyak pada spiritualnya, itu saya kira terhindar kita dari penyakit. Cuma satu Pak Raymond,
saya sebenarnya tertarik sekali, tapi saya inginkan Pak Raymond sebagai suatu dokter yang barangkali juga bermitra pada pemerintah bahwa inilah yang saya kebetulan kajian saya sama dalam kebijakan service not sharing ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam supaya pertumbuhan ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh dan bisa berkembang, bisa bernapas. Karena kalau dengan urusan COVID terus tidak malah menjadi kepanikan bagi masyarakat. Saya kira ini perlu equilibrium ekonomikal. Ini ada keseimbangan antara pelayanan kesehatan dengan ekonomi. Nah, yang sangat perlu ditegaskan di sini, pemerintah harus serius dalam menutup semua eskalasi dari bandara dan sebagainya. Karena inilah penyebabnya. Pak Raymond, saya pernah diskusi sama mahasiswa tahun 2019 bahwa sebenarnya Dinda COVID itu bisa terhindar kalau betul-betul peran pemerintah menutup pada saat itu. Saya kira ini bisa dicegah. Jadi lebih bagus itu, saya kira tepat itu pencegahan lebih ini kan daripada kita ini kan ya. Jadi saya kira itu tapi Pak Raymond sekedar diskusi-diskusi kita ini ya tidak ada hal-hal yang ini karena saya juga dapat seri-seri pengalaman lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Raymond, Pak Dokter. Sukses. Ya. Waalaikumsalam. Sukses. Pak Samsul Bahari, terima kasih untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chatting dari Dr. Sumarwo ya. Untuk ada pertanyaan untuk sertifikat webinar berapa hari jadinya setelah webinar ini selesai. Mungkin nanti akan dihubungi oleh panitia ya Dr. Sumarwo. Kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta pada webinar nasional pendidikan sore hari ini, apabila ada yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi dan melengkapinya. Kembali saya menyampaikan informasi terakhir dari panitia bahwa narasumber ketiga yaitu Bapak Koiri tidak dapat hadir bersama kita pada sore hari ini, sehingga pada sore hari ini acara inti untuk diskusi yang berkaitan tentang strategi menuju kampus yang sehat dan tangguh sudah berakhir. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Haji Abdul Halim Subahar MA, juga terima kasih kepada Dr. Raymond F. Runtu, SPPK MBA yang telah memberikan waktu yang sangat berharga untuk bisa bergabung dengan kami semua di sini. Sebelum saya mengakhiri acara ini dan saya kembalikan kepada MC Ibu Dr. Evi, mohon maaf apabila ada yang secara sengaja atau tidak sengaja saya sampaikan. Terima kasih. Monggo Bu Evi, acara saya kembalikan. Terima kasih Ibu Dr. Destri. Kita sudah berada di penghujung acara ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber ya, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Halim Subahar MA dan juga kepada Dr. Raymond Ferdinand Runtu SPPK yang sudah meluangkan waktunya dari siang hingga sore ini ya untuk berbagi informasi yang cukup bermanfaat kepada kita semua. Nah, sebelum acara ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah terlaksana dengan lancar pada siang hingga sore hari ini. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali dan membaca suratul Al-Fatihah. Baik, terima kasih atas waktunya bagi Bapak narasumber dan juga Ibu moderator dan juga kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila pada kegiatan siang ini kami masih banyak kekurangan. Ya. Untuk materi nanti akan di-share oleh panitia bagi yang membutuhkan. Ya. Baik, untuk acara siang hingga sore ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.